Dari 1.430 media online yang ada di Indonesia, ada sebanyak 7,6 juta pemberitaan. Dari seluruh 7,6 juta pemberitaan tersebut, kemudian kita klarifikasi siapa sih orang yang paling banyak diberitakan oleh media. Dan Jokowi dan Ahok adalah merupakan nama yang paling banyak diberitakan oleh media. Namun hal yang cukup menarik adalah ketika kita berbicara siapa orang yang paling banyak dikutip pernyataannya di media. Jadi dari seluruh pemberitaan dan seluruh pernyataan yang disampaikan oleh narasumber di dalam media tersebut, terdapat nama Basuki Cahayapurnama. Dalam setahun terakhir kita bisa melihat bahwa ada 11% pemberitaan tentang Ahok yang dikaitkan dengan Jokowi. Dan situasi itu akan kita lihat melalui grafik sebelah sini. Jadi antara Jokowi dan Ahok adalah dua sosok yang tidak terpisahkan dan itu terkonfirmasi oleh media. Media memframing bahwa dalam setiap pemberitaan tentang Jokowi, di sana ada pemberitaan atau mention figur Ahok. Ini adalah situasi dari bulan Januari, Februari, meningkat di bulan Maret, April, dan kemudian mencapai puncaknya di bulan November, di mana terdapat 16.000 pemberitaan dari seluruh pemberitaan mengenai Jokowi. Dan hal itu kita bisa lihat apakah media memframing seperti itu dan bagaimana sikap Jokowi. Pada bulan November antara Jokowi dan Ahok adalah figur yang saling tidak terpisahkan. Namun apa yang terjadi kemudian kita bisa melihat bahwa puncaknya di tanggal 4 November dan kemudian lama-kelamaan trennya itu turun. Dan ini menandakan bahwa media tidak lagi memframing bahwa antara Ahok dan Jokowi adalah dua figur yang dua figur yang tidak saling terpisahkan. Dengan data ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi setidaknya sudah mulai membuat jarak atau media memframing mulai ada jarak antara Jokowi dan Ahok, tidak lagi seperti pada tanggal 4 November. Masyarakat rupanya begitu gencar mencari berbagai pemberitaan mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Ahok ini. Tidak mengherankan kalau Google Indonesia juga menobatkan putra kelahiran Pulau Belitung ini sebagai tokoh yang paling populer di mesin pencarian raksasa itu sepanjang tahun 2016. Ahok bahkan mengalahkan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan media darling. Ketenaran Ahok ini boleh jadi dari sikapnya yang banyak kontroversi. Komentar-komentarnya seringkali pedas dan tajam dan selalu menarik dikutip oleh media. Belum lagi sejumlah kebijakannya yang menuai kontroversi dan mengundang perdebatan di publik. Bulan Februari 2016, Ahok tercatat sebagai gubernur pertama yang berhasil menertibkan Kalijodo yang selama ini dikenal sebagai kawasan prostitusi dan perjudian teramai di ibu kota Jakarta. Penertiban dan penggusuran yang gencar dilakukan Basuki Cahayapurnama sepanjang tahun 2016 seakan tidak mempedulikan situasi kalau tahun 2016 merupakan tahun politik menuju pemilihan gubernur DKI Jakarta pada bulan Februari 2017. Dan isu gusur-menggusur ini tentu saja sangat rentan dipakai lawan-lawan politik Ahok untuk menyerangnya. Ya kan saya sampaikan pada masyarakat, misalnya contoh, saya pasti menggusur kalian. Kalau kalian tinggal di daerah sungai, pasti saya gusur. Cuma saya sediakan rusun. Nah, saya tidak mau bohong gitu loh. Tetangga semua tempat, saya bilang, kalau yang nggak suka digusur, jangan pilih saya. Pilih yang janji boleh gusur. Harusnya kan untung. Tapi ya itulah, calon-calon gubernur kita ini nggak berani jual program sekarang. Cuma beraninya berusaha supaya saya nggak ikut nyalon. Lucu gitu loh. Jadi idola bagi masyarakat Jakarta. Selalu saja ada warga yang datang ke balai kota untuk berkeluh kesah kepada gubernur mereka. Banyak kasus orang nggak suka PPRS karena merasa PPRS tidak transparan. Saya bilang ini nggak bisa. Kita sering gitu. Pakai
sempat dulu kata melawan. Saya mau cek dulu. Gubernur DKI Jakarta ini setidaknya 2 kali terseret dalam pusaran kasus berbau korupsi sepanjang tahun 2016. Ahok ikut disebut-sebut dalam perkara suap menyuap terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ahok pun kembali digoyang dengan kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Belakangan, KPK mengumumkan kalau tidak menemukan unsur korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras. Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. Beragam kasus-kasus yang menyerempet Ahok selalu digoreng lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkannya. Maklum saja, Ahok memastikan diri akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta bulan Februari 2017 dan dalam berbagai survei Ahok selalu bertengger di nomor 1. Survei Lingkaran Survei Indonesia pada bulan Maret 2016 menunjukkan elektabilitas Ahok mencapai 59,3%. Bulan Juli 2016, elektabilitas Ahok dan pasangannya Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mencapai 49,1%. Siapapun pasti ngeri-ngeri sedap melihat hasil survei ini. Sulit menentukan lawan seperti apa yang sebanding dengan Ahok. Calon Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Insinyur Basuki Cahaya Purnama. Siapa yang bakal berani menantang pasangan ini? Inilah yang ditunggu-tunggu publik. Masyarakat awalnya berdebar-debar menanti apakah akan terjadi head-to-head di Pilkada DKI antara kubu Ahok dengan anti-Ahok. Kalau ini yang terjadi, hiruk-pikuk seperti pemilihan presiden 2014 sudah pasti terjadi. Akhirnya muncul 3 pasangan yang resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta. 2 pasangan lain adalah Agus Harimurti dan Silviana Murni, serta pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pengambilan nomor urut berlangsung sangat semarak pada tanggal 25 Oktober 2016. Ya, dengan mengucapkan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya, kita buka dengan sangat. 1. Dari atas, ke atas, ke atas. 1. 2 buka. Ya, 3 baru dibuka, jadi nanti. 3. Tiga pasangan yang bertarung di Pilkada DKI ini disebut-sebut merupakan pertempuran 3 kelompok politik terbesar di Indonesia. Ketiga pasangan ini dibackingi oleh tokoh-tokoh kuat di Republik ini. Di belakang pasangan Agus Harimurti dan Silviana Murni ada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden 2 periode, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sebagai bapak dari Agus pasti akan turun all out untuk kemenangan anaknya ini. Di belakang pasangan Ahok Jarot ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan seorang mantan presiden. Sedangkan di belakang Anies Sandiaga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang 2 kali berlaga di pemilihan presiden 2009 dan 2014. Ini sekarang hadir di sini 3 calon pasangan calon Gubernur DKI hadir semuanya. Di absen dulu. Silahkan berdiri semuanya. Nah, mbok ya begitu yang rukun. Kita ini kan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persaudaraan itu yang diajarkan oleh Gus Dur. Benar enggak?
Pilgub Jakarta bukan pertarungan biasa. Secara politik, Gubernur DKI Jakarta adalah RI 3, RI 1 untuk presiden, dan RI 2 untuk wakil presiden. Itu sebabnya semua parpol tak mau gegabah dalam berkoalisi dan mengusung kandidat. Para elit partai sadar jika berhasil menjadi partai pemenang Pilgub DKI berarti gambaran Pilpres 2019 semakin nyata. Karena itu, persaingan ketat di antara ketiga calon gubernur pasti dan memang sedang terjadi. Adu taktik, adu program, adu modal, dan semoga saja tidak terjadi adu domba. Ada peristiwa politik yang paling menyedot perhatian publik selain kisah seputar Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu menjadikan Ahok masuk dalam pusaran politik berbagai kepentingan hingga menjadikannya sebagai newsmaker. Newsmaker baik bagi para pembencinya maupun para pencintanya. Mengejutkan juga mengamati langkah Jokowi mengurai kasus Ahok ini. Di antara pilihan yang terbatas, Jokowi akhirnya memutuskan kasus Ahok harus diselesaikan melalui proses hukum. Dengan perintah, prosesnya harus terbuka, transparan, dan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dan jadilah Ahok seperti bisa disaksikan oleh siaran-siaran televisi menjadi pesakitan dengan tuduhan melakukan penodaan atas agama Islam. Aksi 4 November ini dilatar belakangi oleh tuduhan penodaan agama Islam oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Setelah Ahok menyinggung penggunaan surat Al-Maidah ketika berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tanggal 27 September 2016. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Ahok pun dilaporkan ke polisi oleh sejumlah pihak dan ketika melihat pengusutannya sangat lamban, aksi turun ke jalan pun terjadi. Kepada aksi massa 4 November, Wakil Presiden Yusuf Kala menjanjikan kasus Ahok diselesaikan dalam 2 minggu. Belakangan, Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri agar gelar perkara kasus Ahok ini dibuat terbuka agar benar-benar transparan. Kapolri agar memeriksaannya terbuka, tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Hari Selasa 15 November 2016 atau 11 hari setelah aksi 4 November, gelar perkara benar-benar dibuat secara terbuka oleh Mabes Polri. Hasilnya, meski tak bersuara bulat, penyidik menetapkan Ahok sebagai tersangka. Proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Semenjak laporan 14 laporan dari tanggal 6 Oktober berturut-turut sampai dengan 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal. Meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan tahun 2015 bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri
dalam proses pilkada. Namun mengingat sensitivitas masalah ini, saya selaku Kapolri saat itu, sebelum laporan terakhir tanggal 21 Oktober sudah memerintahkan ya, kepada Kabarreskrim untuk melakukan langkah penyelidikan. Bapak Ketua Majelis Hakim, Kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Ahok ini sepertinya berjalan super cepat karena tidak sampai 2 minggu perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam sidang perdana yang digelar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, jaksa penuntut umum mendakwa Ahok telah melakukan penodaan agama terkait pidatonya di Pulau Seribu bulan September 2016. Ahok didakwa dengan pasal 156A dengan ancaman 5 tahun penjara dan pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Setiap kita sudah menyaksikan jalannya persidangan atas Ahok. Sampai dengan akhir Desember ini, Ahok sudah 3 kali disidangkan. Semua kelihatannya tahu akhir nasib Ahok akan ditentukan oleh palu Majelis Hakim yang mulia ini. Tetapi persoalan mungkin belum selesai di situ. Bagi para penciptanya, bila hakim memutuskan Ahok kalah, maka akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Sebaliknya ada pertanyaan, apakah para penantang Ahok akan legowo menerima kemenangan Ahok? Kita berharap proses persidangan ini membuat semua pihak bisa meresapi dan pada gilirannya bisa menerima hasil akhir apapun keputusan para majelis hakim yang mulia. Menarik untuk dicermati, apa konsekuensi bila Ahok dinyatakan bersalah dan bila dibebaskan majelis hakim? Keduanya tentu memiliki implikasi. Apapun nantinya keputusan pengadilan menjadi PR baru di tahun 2017. Ada sekitar 40-an saksi yang ada di berkas perkara Ahok. Kalau seluruhnya dipanggil untuk bersaksi di ruang sidang, mungkin belum akan habis pada hari pencoblosan pilkada yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. Inilah perjalanan hidup yang kini sedang dilakoni oleh seorang Basuki Cahayapurnama. Ahok harus membagi waktunya antara ruang sidang dan kesibukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Apa yang terjadi kalau Ahok ternyata menang di pilkada bulan Februari 2017 nanti? Berakhir sudah catatan akhir tahun 2016 Metro TV. Tahun 2017 sudah ada di depan kita. Ada banyak tantangan di depan sana. Semuanya tentu sangat mudah diraih kalau bangsa ini bersatu padu. Jadikanlah perbedaan sebagai perekat dan jadikanlah kebinekaan kita sebagai pemersatu. Karena kita semua adalah satu Indonesia.